Pemirsa, akibat cuaca buruk di kawasan Laut Selat Sunda, pengiriman batu bara ke PLTU Banten 2 Labuan jalur laut terhenti, yang berdampak menipisnya stok batu bara di PLTU. Terpaksa pengiriman batu bara dilakukan melalui jalur darat menggunakan ratusan kendaraan truk. Dikeluhkan warga, pasalnya ratusan truk bermuatan batu bara tersebut konvoy melintasi jalur wisata. Batu bara jalur darat. Awas. Hancur jalan Caritema. Tua hancur. Kacau. Hari ini kan hari libur kan. Libur panjang ini mengganggu warga sekitar kan, mengganggu para pengendara dan mengganggu wisatawan yang mau ke Cerita. Membahayakan nggak menurut kamu? Kalau berjatuhan membahayakan. Kena mata kita membahayakan. Khawatir nanti yang naik motor kan kena mata, khawatir ada kecelakaan. Ini kendaraan muatannya apa sih? Batu bara. Itu dari mana? Cilegonnya di pelabuhan mana? Oh, Cigading. Saya Nawan Cikri, Pak. Di sini sebagai? Saya sebagai pengurus yang mengatur kegiatan di sini, Pak. Yang kendaraan ini ya? Ya, kendaraan. 7 tong, Kang. Bang, biasanya kan lewat laut, Kang ya? Ya. Kok ini lewat darat? Itu apa yang menjadi penyebabnya sih sebenarnya? Ya, ini faktor mungkin lebih murah jalur darat. Mm-hmm. Yang kedua, karena di lautan Labuan ini kan cetek ya, Mm-hmm. cetek. Yang kedua itu, jadi mereka nggak mau ambil resiko. Contohnya kayak kejadian pekan kemarin, yang di Pulau Popol itu kan ada yang sandar itu kan, mau sandar tapi dia kandas. Sampai sekarang nggak bisa dievakuasi. Gitu. Menanggapi hal tersebut, pihak PLTU Banten 2 Labuan melalui manajer administrasi Sofiuddin Ajis di sela-sela kegiatan bersih-bersih Pantai Teluk pada hari Rabu 4 Juni, Ajis buka suara. Tujuan utamanya sebetulnya adalah menjaga level stok aman di PLTU Labuan ya. Dimana kalau stok aman kita itu adalah harusnya 18 hari. Nah sekarang kondisi stok itu masih di bawah, jauh di bawah itu. Nah kemudian ditambah lagi dengan bulan Mei Juni ini kan seharusnya sudah masuk bulan musim kemarau ya. Tapi kita lihat aja di Labuan saja di bulan Mei Juni ini masih sering turun hujan dan cenderungnya malah hujannya hujan lebat gitu ya. Dan ternyata kondisi seperti ini tuh tidak hanya terjadi di Labuan saja, tapi di mulai dari Tambang, mulai dari haulingnya dari tambang ke pelabuhan, kemudian di laut dari pelayarannya itu juga sama, sering terjadi cuaca yang tidak menentu. Nah, sebetulnya dari kami ini sudah melakukan penjadwalan ya. Jadi kapan si kapal berangkat dan diestimasi kapan akan tiba. Jadi seharusnya setiap hari itu kita ada pembongkaran dan ada yang antri 1-2 antrian normal. Nah, akibat dari cuaca yang tidak menentu ini, kapal-kapal tongkang yang mau batu bara ini mereka sering berlindung, mencari tempat berlindung, mencari tempat aman sampai menunggu cuaca membaik. Ketika baik, cuaca sudah bagus, mereka mulai jalan lagi ke arah PLTU Labuan dan akhirnya menumpuk. Nah sekarang banyak kapal-kapal tongkang ini, mungkin ada sekitar di atas 5 tongkang yang antri dan itu membutuhkan waktu tunggu ya. Dimana waktu tunggu ini juga berpengaruh banyak pada stok kita. Nah jadi akhirnya kita memutuskan untuk sebagian tuh ada yang dibongkar melalui Pelabuhan Ciwandan. Pelabuhan Ciwandan itu merupakan sister company dari BUMN Group ya, kita bekerja sama bersinergi, kita bongkar di sana melalui tracking. Nah ini sudah ada beberapa di minggu ini kita sudah melakukan tracking sekitar 3 tongkang. Nah ini kita harapannya kita menambah level stok dan juga mengurangi antrian. Rencana tapi Untuk minggu ini kita targetkan selesai di hari Rabu ya. Jadi tongkang keempat ini sudah berprogres, kira-kira kalau nggak Rabu pagi, Rabu malam itu sudah selesai. Dan untuk selanjutnya mungkin akan ada lagi, namun kita belum bisa mengonfirmasi. Dan kita sebenarnya memang tetap prefer adalah membongkar itu di area kawasan kita sendiri ya. Tapi kita juga akan mengatur kembali kedatangan batu bara dan juga menjaga stok aman dan semoga saja cuaca itu terus mendukung. Pak Haji banyak masyarakat yang mengeluhkan ceceran batu bara, Pak. Ya. Pak ada pembersihan atau gimana? Untuk cacaran batu bara sebenarnya kita juga sudah melakukan komunikasi dengan pihak pelabuhan dan transporternya untuk melakukan clean up ya. Cuma memang karena
tongkang yang ada itu kan kapal truk yang lewat itu kan banyak. Jadi tim sweepingnya itu mereka tidak bisa yang selalu ada, tapi mereka sudah kita siapkan tim sweeping menggunakan kendaraan semacam losbak gitu ya. Mereka melakukan sweeping pembersihan. Ya, terima kasih atas kritikan dan pantauan dari masyarakat setempat, dan kita akan tindak lanjuti sesegera mungkin. Pak, terkait keluhan dari para supplier nih tentang pendangkalan Pak di kawasan pelabuhan sendiri itu bagaimana Pak? Kalau untuk pendangkalan di kawasan pelabuhan ini sebetulnya harus kita bagi ya, kita bagi kawasannya sesuai dengan kewenangannya. Jadi kalau di kami dari PLT Labuan kami, kewenangan kami hanya di sekitar dan itu setiap 3 sampai 5 tahun sekali kita juga sudah kita melakukan pengerukan. Tujuannya untuk dari pasir-pasir atau pasir laut yang abrasi itu kita singkirkan, itu untuk tujuan lalu lintas kapal kami. Namun memang dari awal untuk pelabuhan kami ini memang didesain hanya untuk tongkang, tidak untuk kapal. Dan kemudian kita juga sudah berkoordinasi juga dengan KKP terkait dengan pendangkalan ini, masih dikaji sebetulnya apa sih penyebabnya. Jadi kalau dari kami menduga bahwa ini adalah faktor dari cuaca, di mana arus laut seperti yang ada di sini juga ya, arus laut membawa sampah, juga membawa material-material pasir gitu. Jadi memang kawasan pelabuhan ini memang banyak arus lautnya memang ngumpul di sini gitu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan.